Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di udara dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema upgrade ibadahmu sebelum Ramadan meninggalkanmu. Kita tahu bahwa Ramadan tinggal beberapa hari, tinggal menghitung hari-hari di mana kita sudah mencapai puncak atau ujung daripada bulan suci yang sangat mulia ini. Dan ketika di akhir Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada para umatnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau lebih getol dalam beribadah dibanding selainnya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan tidak hanya untuk dirinya. Dalam riwayat lain Sayyidah Aisyah juga menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rawahul Bukhari. Bahwa ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya. Hal ini menunjukkan betapa ketika kita sudah memasuki Ashrul Awakhir atau 10 hari terakhir, kita harus mengupgrade ibadah kita. Kita harus meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah yang selama ini kita jalani. Ibadah utama di bulan Ramadan adalah puasa. Kita tahu yang namanya puasa adalah al-imsak, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul, berhubungan suami istri, mulai dari subuh sampai maghrib. Tapi itu baru shaumul umum, yang kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut puasanya orang awam. Fa huwa kafful batni wal farji an qadha'ish syahwah. Puasanya orang umum adalah puasa yang menahan perutnya dan kemaluannya dari mendatangi syahwat. Di akhir 10 terakhir, di akhir dari bulan Ramadan ini, paling tidak kita bisa meningkatkan, mengupgrade ibadah puasa kita, menaiki satu tangga yang disebut dengan shaumul khusus. Fahuwa kafful sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarih anil atham. Yaitu menahan telinga atau pendengaran, menahan mata atau pandangan, menahan lisan dan tangan serta kaki, serta seluruh anggota badan kita dari melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini puasa kita baru meniti tangga puasanya orang awam, maka kesempatan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini coba kita naikkan bersama pada shaumul khusus, di mana yang berpuasa bukan sekedar perut dan kemaluan kita, tapi pendengaran kita juga harus berpuasa. Kita jaga telinga kita, jangan sampai mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita hanya pakai telinga kita untuk mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, bacaan salawat, dan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pakai mata kita untuk sesuatu yang bernilai di mata Allah, untuk sesuatu yang berharga, yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melihat mushaful Quranil Karim.
untuk melihat wajah kedua orang tua, dan untuk melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Wal lisan, kita juga jaga lisan kita agar kita tidak terjerumus dalam dosa-dosa yang bisa meleburkan atau meluluh lantakkan pahala puasa. Seperti al-ghibah, an-namimah, wal-kizab. Ghibah, kita membicarakan orang lain. Namimah, kita mengadu domba orang lain. Al-kizab, kita melakukan kebohongan. Atau al-yaminul kazibah, sumpah palsu. Itu semua dapat merusak pahala puasa. Wal yadi war rijli, kita juga menjaga tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota badan kita. Kita tasarrufkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jika demikian, berarti kita telah mengupgrade puasa kita dari puasa yang biasa yang dijalani oleh orang awam menuju shaumul khusus, puasa yang khusus, sehingga seluruh badan kita ikut berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun masih ada satu lagi tingkatan puasa di atas kita, di atas shaumul khusus, yaitu shaumu khususil khusus. Dan ini adalah puasa yang tingkat paling tinggi. Fasaumul qalbi anil afkar ad-dunyawiyah wa kaffuhu amma siwallah. Adalah puasanya hati dari memikirkan urusan dunia. Dan puasanya hati, mencegahnya hati dari berpikir selain Allah. Yang ada di hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kita dapat mengupgrade dari shaumul umum menjadi shaumul khusus. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadar merupakan sebuah misteri yang sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di malam-malam terakhir bulan Ramadan yang kita sebut dengan Ashrul Awakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, paling tidak yang bisa kita lakukan adalah menjaring bagaimana kita bisa menjaring Lailatul Qadar tersebut. Disebutkan bahwa maratibu ihyaiha, tingkatan-tingkatan untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar ini ada 3. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam kitab Nihayatul Zain. Yang pertama ulia. Jadi untuk menjaring Lailatul Qadar, kita harus mengupgrade ibadah kita di malam hari selain ibadah utama puasa tersebut. Yang pertama ulia, wahya ihya'u jami'i lailatiha bis salati wal dzikri wat tilawah wa ghairiha minal ibadat. Tingkatan yang paling tinggi kita menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir ini adalah menghidupkan seluruh malamnya dengan salat berjamaah, dengan qiyamul lail, dengan tarawih, dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ihya'u jami'i lailatiha, seluruh malam itu kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tingkatan yang di bawahnya yaitu wusta, wa ya ihya'u mu'azzamiha bis-salati waz-zikri wal ibadah wa ghairiha, yaitu menghidupkan sebagian besar malam. Misalnya kita mulai bangun di tengah malam, kemudian kita ibadah, qiyamul lail, baca Al-Quran, dan seterusnya sampai fajar menyingsing. Itu namanya ihya'u mu'azzamiha, menghidupkan sebagian besar malam. Wa adnaha, dan paling minimal agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, ayyusalli al-isya wal fajra fi jama'atin. Kita melakukan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Itu adalah usaha minimal yang bisa kita lakukan. Kalau pas malam itu adalah turunnya Lailatul Qadar, maka semua ibadah yang kita lakukan bernilai 1000 bulan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kita harus mengupgrade ibadah kita. Puasa kita juga menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir ini. Baik yang ulia, yang seluruh malam, atau yang wusta, yang sebagian besar malam, atau minimal
salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Seandainya malam itu turun Lailatul Qadar, orang yang sudah melakukan salat Isya dan Fajar berjamaah itu pun termasuk orang yang mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Inilah yang kami maksud agar kita mengupgrade ibadah kita di 10 hari terakhir supaya kita tidak ketinggalan dan kita mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar, di mana malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.